Setelah mendapati berita Gus Fuad akhirnya ke Palu, saya membuka situs RMI Banten dan Ki Imad dalam tulisan terakhirnya berlagak memberikan kuliah gratis pada Kiai Ma'ruf Fauzin dengan menegaskan bahwa Imam Ibn Hajar Al-Haytami tidak mengisbat nasab lewat sabat. Ia hanya menyalin sanad apa adanya yang sumbernya itu dari Abu Bakar Al-Adni. Dan yang kedua, dalam dunia ulama, menurut Ki Imad, sabat itu tabaruk, bukan isbat seperti yang dilakukan oleh Imam Syakhawi. Kaidah yang berlaku adalah muradul kalam ala urfil mukhatib. Maksud dari sebuah ucapan itu harus didasarkan pada kebiasaan si pengujar. Jadi mengisbat atau tidak Ibn Hajar Al-Haytami seharusnya hanya Imam Ibn Hajar Al-Haytami sendiri yang mengetahuinya. Akan tetapi karena kibarul ulama Syafi'iyah satu ini wafat pada tahun 974 Hijriah atau hampir separuh milenium yang lalu, maka maksud dari Ibn Hajar Al-Haytami dalam sabatnya itu bisa kita deteksi lewat segala macam kebiasaan atau uruf yang ia tinggalkan kepada kita di masa sekarang. Saya Rumah Labas, subscribe dan follow kami di kantor. Video ini tentang salah satu tradisi ulama mazhab dalam menjaga kesahihan riwayatnya bernama sabat. Sebagian besar dari kita itu bukan pakar sanad. Mayoritas dari kita juga tidak tahu apa itu tahdzir, bagaimana cara kerjanya, tidak pernah menyusun sabat, bahkan tidak akrab dengan metode yang disebut dengan jarh wa ta'dil. Saya pun termasuk mayoritas ini. Namun sedikit dari orang yang memahami itu semua adalah Kiai Ma'ruf bin Kiai Khozin Yahya, Ketua Aswaja Center PWNU Jawa Timur, yang dikasih kuliah gratis Ki Imad dalam tulisan terakhirnya di RMI Banten. Video ini tidak sepenuhnya tentang Kiai Ma'ruf, tapi dalam urusan agama kita akan bergantung pada semua tradisi Islam yang telah saya sebutkan tadi. Kita membaca kitab, kita ikut pengajian, mendengar ceramah dari kiai-kiai, dan percaya begitu saja bahwa semua informasi yang sampai kepada kita dari mereka adalah bersambung ke sumber aslinya secara sahih. Jadi apa yang terjadi jika pondasi kepercayaan itu digugat oleh orang bernama Ki Imad yang dipuji setinggi langit oleh Kiai Ubaidillah Tamam sebagai intelektual yang lebih historis, lebih rasional, dan lebih memenuhi kriteria filsafat ilmu dari seluruh ulama terdahulu. Dan apa akibatnya jika kita diam? Salah satu klaim sentral yang disebarkan oleh Ki Imad adalah sabat hanya tabaruk, yakni bentuk penghormatan simbolik, bukan pengakuan terhadap kebenaran sebuah sanad yang ia wariskan. Dari sini ia menurunkan argumentasi yang cukup berisiko bahwa penulisan sanad dalam sabat itu tidak bisa dipakai sebagai isbat atau pengesahan, melainkan hanya sekadar mencatat tradisi tanpa seleksi dan tanpa pikir panjang. Tapi apakah ini benar? Saya akan memulai dari definisi terlebih dahulu. Jika kita membicarakan sabat sebagai tradisi dalam dunia muhaddisin, maka sumber yang sah itu bukan dari orientalis, bukan dari sarjana kajian budaya, tapi dari ulama ahli hadis itu sendiri. Saya Yasin Al-Fadani, musnidud dunia asal Padang yang menjadi guru bagi banyak kiai besar di Nusantara itu menyebut sabatun bifathataini wa istilahan ismun lil kitab allazi yajma'ul muhaddisu fihi asma'a syuyukhihi wa marwiyatihi anhum ka'annahu ma'khuzun minas sabti bisukunil muwahhadah wa huwal hujjah fahazal kitab kal hujjatilahu. Jadi jika dibaca sabatun maka bermakna kitab di mana ahli hadis itu mengumpulkan nama-nama guru mereka sekaligus apa yang diriwayatkan dari mereka di dalam kitab tersebut. Seolah-olah istilah ini diambil dari kata sabtun yang berarti hujjah atau argumen. Secara umum orang Timur Tengah itu memakai istilah sabat. Bagi intelektual Maroko istilah yang dipakai itu fihris. Nah jika di Sarang atau Lirboyo istilahnya adalah sanadan. Dengan kata lain dari definisi tadi itu kita tahu bahwa sabat itu bukan memoir spiritual, melainkan dokumen akademik Islam pramodern. Jika sabat hanya dimaksudkan untuk tabaruk saja, maka tidak perlu disusun dengan tingkat ketelitian tinggi dan struktur formal yang sangat sistematis, dari nama guru, jalur sanadnya, kondisi penerimaan, hingga tahapan baiat yang dikerjakan tahun berapa. Maka kitab sabat itu sudah selayaknya hujah atau argumen bagi penulisnya, karena di dalamnya itu tertulis semua jalur otoritatif yang ia dapatkan sebagai legal proof. Tapi mengapa sistem ini muncul? Bayangkan kalian hidup pada abad 10 Hijriah, tidak ada Google untuk ngecek fakta, tidak ada PDF di archive, tidak ada Scopus, tidak ada Mavindo, tidak ada WhatsApp untuk mengonfirmasi informasi bahwa Mufti Yaman itu membatalkan beberapa kabilah Hashimi, salah satunya Ba'alawi. Nah, di tengah keterbatasan itu semua, sistem epistemik Islam berkembang melalui verifikasi berlapis berbasis transmisi langsung bernama sanad, audit reputasi bernama jarh wa ta'dil, pemberitahuan cacat atau tahdzir, penjelasan
penjelasan spesifik, yaitu taklik, dan tentu saja arsip riwayat resmi disebut sabat. Di masa modern, cara kerja sabat itu seperti blockchain ilmu, karena dalam sabat ada penggabungan semua sistem ini untuk memastikan siapa dapat apa, dari siapa, lewat siapa, kapan diterima, dan dalam kondisi apa. Karena sabat itu hanya diisi oleh apa dan siapa yang layak untuk diwariskan dengan satu motivasi tunggal. Sabat adalah alat verifikasi yang tujuannya itu bukan berhenti di penulis, tapi sampai ke umat berikutnya sebagai informasi yang valid, faktual, dan tersambung. Dari sinilah pewarisannya itu harus melewati baiat dan melibatkan 5 macam model. Ada qudwah, ada suhbah, ada tabarruk, ada disbah, ada syuhroh. Ini bukan kata saya, tapi kata Ibn Hajar pada halaman 188 bahwa dalam pengambilan sumpah dan lubsul khirqah ada 5 macam model, dan yang paling tertinggi dari kelima model itu adalah qudwah. Jonathan S.C. Brown, peneliti barat yang cukup gandrung melakukan kajian hadis Nabawi, dalam bukunya yang berjudul Hadis, Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World, menyebut istilah unik seperti ini, bahwa sahabat ternyata itu tetap berfungsi sebagai jaringan transmisi otoritas keilmuan hingga zaman modern. Ia menyebut istilah yang cukup unik, sahabat itu seperti CV ilmiah yang menunjukkan bukan hanya keterhubungan sanad secara otoritatif, tapi juga kapabilitas intelektual sang penulisnya. Dengan kata lain, sahabat adalah teknologi ilmiah Islam sebelum ada teknologi fact-checker modern atau digital forensik untuk menjawab problem terbesar di kala itu. Bagaimana caranya agar ilmu, nasab, ijazah, lubsul khirqah, dan otoritas itu bisa diwariskan secara sah, sahih, dan berlapis dari masa yang sangat terbatas seperti tadi hingga bisa sampai pada masa modern seperti yang kita jalani sekarang. Lihatlah betapa birokratisnya ulama zaman dulu dalam meriwayatkan sesuatu yang bernilai untuk diwariskan kepada umat Islam di masa depan seperti sekarang. Kemudian bandingkan klaim Kiai Imad yang ingin mereduksi bahwa sahabat itu cuma catatan kosong. Perbedaan ini bukan cuma dalam persepsi, tapi dalam konsekuensi epistemik. Satu pihak melihat sahabat sebagai pertanggungjawaban akademis, pihak ini ditempati Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Imam Sakhawi, Imam Ibn Hajar al-Haytami, Syekh Mahfud at-Turmusi, dan Syekh Yasin al-Fadani. Sementara pihak lain memposisikannya sebagai simbol kosong. Di pihak ini ada Ki Imad, Kiai Ubaidillah Tamam, ada Aziz Jazuli, ada Trisula Batu Ampar, yang nggak jelas sama sekali, dan saya yakin mereka sendiri tidak memahami apa yang mereka omongkan. Klaim bahwa Imam Ibn Hajar tidak mengisbat dan hanya menulis apa adanya sebenarnya disandarkan pada ucapan Imam Sakhawi pada halaman 168. Di situ benar bahwa Imam Sakhawi itu mengisbat dan tetap menulis silsilah lubsul khirqahnya karena tabaruk, bukan karena silsilah invalid. Kendati pun beliau memastikan bahwa silsilah tersebut mungkote alias tidak tersambung sama sekali kepada Imam Ali. Klaim Ki Imad tadi seolah ingin menjadikan pernyataan Imam Sakhawi sebagai standar umum menyalin sanad sama dengan bukan isbat, hanya tabaruk atau penghormatan spiritual belaka. Ki Imad akhirnya kan menggeneralisasi satu kasus ke seluruh praktek sahabat. Ditambah, selain melakukan generalisasi, Ki Imad itu melakukan kecurangan dan khianat ilmiah, yaitu menghilangkan konteks kenapa Imam Sakhawi mengatakan hal itu dan bagaimana pendapat Ibn Hajar sendiri terkait kasus yang sama. Menjawab pertanyaan itu perlu penjelasan fundamental terkait apa yang benar-benar terjadi dengan lubsul khirqah. Imam Sakhawi memang menulis jalur sanad lubsul khirqahnya hingga Ma'ruf al-Karhi dari Dawud At-Ta'i, dari Habib Al-Ajami, dari Hasan Al-Basri, dari Imam Ali, dan secara spesifik memberi peringatan keras pada bagian ketersambungan sanad lubsul khirqah manapun, apalagi jalur Imam Hasan Al-Basri yang mendapatkan ijazah dari Imam Ali. Mengingat muhaddisin itu menilai semua ini adalah mungkote secara jelas. Di titik itulah Imam Sakhawi mengatakan, aku menulis ini hanya untuk tabarruk, bukan untuk pengisbatan, karena di banyak tempat sanadnya itu terputus. Imam Sakhawi punya alasan dalam sikapnya ini, yaitu dalam semua hadis, baik yang levelnya sahih, hasan, hingga dhaif sekalipun, tidak pernah ada riwayat bahwa baginda Nabi itu pernah memasangkan khirqah kepada sahabat, dan Nabi juga tidak pernah memerintahkan para sahabat untuk melakukan hal itu kepada orang lain. Jadi semua periwayatan yang mengatakan Nabi itu pernah mengalungkan sorban atau khirqah kepada orang lain adalah riwayat batil yang sangat jelas. Ditambah, bagi Imam Sakhawi adalah kedustaan yang direkayasa ketika ada riwayat yang mengatakan sesungguhnya Imam Ali itu mengalungkan sorban atau khirqah kepada Imam Hasan Al-Basri.
Menurut Imam Sakhawi, mendengar suara Imam Ali saja, Imam Hasan al-Basri itu tidak pernah, apalagi sampai dikalungkan sorban segala. Jadi, sikap Imam Sakhawi itu bisa disimpulkan begini, semua sanad lubsul khirqah itu tidak ada ketersambungannya hingga baginda Nabi. Dan jika lubsul khirqah itu didapat dari jalur Imam Hasan al-Basri dari Imam Ali, lebih tidak nyambung lagi. Pencerabutan konteks yang dilakukan Ki Imad itu dengan tidak menjelaskan bagaimana sikap Imam Ibn Hajar al-Haytami terkait hal ini. Entah Ki Imad melakukan ini secara sengaja atau sebenarnya itu kurang mutolaah saja, bahwa dalam kasus yang sama, Imam Ibn Hajar al-Haytami yang hidup dan berkarya sezaman dengan Imam Sakhawi itu berdiri di kutub berlawanan dengan Imam Sakhawi. Karena yang kita bahas itu kan Ibn Hajar al-Haytami, bukan Imam Sakhawi. Pada halaman 150 sahabatnya dengan judul yang jelas yaitu Masyru'iyatul Lubsul Khirqah atau legalitas jubah sufi, Ibn Hajar tidak hanya mengutip sikap para penolak, tapi juga menyusun argumentasi matang dari sumber-sumber seperti Ibn Solah, As-Suhrawardi, Imam Al-Jazari, Ibn Hajar al-Asqalani, dan para sufi lainnya, lalu menegaskan dengan mantap, semua pendapat ahli hadis terkait lubsul khirqah itu cuma penafsiran mereka. Alih-alih, ijazah Imam Hasan al-Basri itu sahih, karena riwayatnya itu ada banyak, dan Imam Hasan al-Basri memang benar-benar faktual mendapat kajian dari Imam Ali. Semua ahli tarekat yang mendapatkan riwayat dari Hasan al-Basri, dari Imam Ali, adalah benar dan faktual, dan wajib bagi siapa saja untuk mempercayai kesahihannya. Semua yang membantah kesahihan sanad ini, kata Ibn Hajar al-Haytami itu, ya mereka justru yang keliru. Bagi orang yang melakukan pembelaan sedalam ini, bahkan ia bertentangan langsung dengan Imam Zakaria al-Ansori, mungkinkah Ibn Hajar itu tidak mengisbat silsilah Abu Bakar al-Adni yang tidak ia komentari, tidak dikritik, dan tidak diberikan peringatan atau reservasi? Inilah yang bisa kalian tanyakan kepada Kiai Ma'ruf Khozin, karena beliau lebih paham tentang hal ini untuk menjawab jika Imam Ibn Hajar al-Haytami berbeda pendapat dengan Imam Sakhawi, manakah yang lebih diunggulkan? Walhasil, apa yang kalian lihat di dalam sahabat Imam Sakhawi itu bukanlah bentuk penyalinan apa adanya, tapi praktik ilmiah kritis. Imam Sakhawi justru menunjukkan teladan bagaimana menulis sanad sambil memberi peringatan kepada umat. Jika sanad itu keliru, Imam Sakhawi tidak akan tinggal diam. Coba kita bandingkan dengan teladan Ki Imad yang mengklaim sahabat itu tidak bisa dipakai untuk isbat. Sewaktu Ki Imad mendapati situs abal-abal mengabarkan Mufti Yaman membatalkan puluhan kabilah, salah satunya Ba'alawi, seharusnya Ki Imad mengikuti adab ilmiah yang diajarkan Imam Sakhawi itu. Jika pun tetap ditulis, minimal Ki Imad itu mencantumkan disclaimer. Informasi ini belum terverifikasi dan bisa jadi palsu karena tidak ada rilis official dengan kop resmi Kemuftian Yaman, tapi tetap saya mencantumkannya untuk alasan tabaruk. Nah, itu sekadar contoh saja. Hal ini karena menulis informasi palsu tanpa memberikan peringatan itu bukanlah norma, tapi pengkhianatan ilmiah. Ulama kita seperti Imam Sakhawi itu mengajarkan hal ini karena beliau tahu banyak di luar sana yang akan menjadikan sanad itu sebagai sandaran jika tidak diberi peringatan. Dan seharusnya Ki Imad juga tahu bahwa di luar sana itu ada banyak mukimat-mukimat bodoh yang akan menjadikan informasi hoax Ki Imad sebagai sandaran jika tidak diberi peringatan bahwa sumber Ki Imad tentang Mufti Yaman membatalkan Ba'alawi itu palsu. Untuk riwayat yang ditopang orang-orang saleh, siko, dan adil saja, Imam Sakhawi tetap memberikan peringatan bahwa bagi dirinya sendiri, riwayat ini tidaklah akurat. Apalagi riwayat palsu yang disebarkan situs blogspot tak jelas dan akun palsu Mufti Yaman. Ironisnya kan jadi jelas sekali, Ki Imad menulis informasi Mufti Yaman tanpa peringatan. Padahal jelas itu hoax ya, lalu menuduh Ibn Hajar al-Haytami yang menyusun sahabat sambil memperkuat argumentasi bahwa sahabatnya itu mutasil sebagai tidak mengisbat. Kalau tidak lucu, istilah apa lagi yang tepat? Apakah Ibn Hajar al-Haytami dikala menulis ulang sanad atau sahabat Abu Bakar al-Adni itu lempang lelaki ke atas sampai Imam Husain bin Ali ini hanyalah bermaksud untuk tabaruk, menulis apa adanya tanpa menyatakan keyakinan dan tanpa tujuan isbat? Dari penjelasan sebelumnya, seharusnya kalian tahu bahwa logika yang tersirat dari klaim Ki Imad itu cukup berbahaya. Kalau Imam Sakhawi menulis sahabat demi tabaruk, bukan mustahil Imam Ibn Hajar juga menulis sahabat dari Abu Bakar al-Adni hanya untuk tabaruk atau menyalin apa adanya tanpa berpikir panjang. Secara retoris, ini terlihat moderat, seolah sekadar membuka adanya kemungkinan bahwa Ibn Hajar al-Haytami juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Imam Sakhawi. Logika seperti ini tidak hanya cacat, kawan-kawan, tapi juga menyesatkan. Imam Sakhawi dan Ibn Hajar itu dua orang yang berbeda, sahabat yang ditulis mereka juga berbeda, konteks sanadnya berbeda, kasus mereka berdua berbeda, sikap mereka berdua berbeda, argumentasi mereka berbeda, maka sahabat mereka tidak bisa dipukul rata. Kalaupun ada persamaan keduanya, cuma satu, yaitu
yaitu integritas ilmiah sebagai auditor sanad. Jika benar ada keraguan, maka tidak mungkin mereka berdua akan tinggal diam. Itulah alasan Imam Sakhawi memberikan tahzir atau peringatan jalur Lubsul Khirqahnya itu mukote. Maka hampir mustahil Ibn Hajar itu tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Imam Sakhawi ketika menutup sahabat Lubsul Khirqah dengan sanad dari Abu Bakar Al-Adni jika memang bermasalah tanpa memberikan catatan, kecuali Imam Ibn Hajar itu menganggapnya sah dan sahih. Imam Sakhawi dan Ibn Hajar itu bukan mesin fotokopi yang menyalin dokumen apapun dan apa adanya, bahkan jika dokumen itu palsu. Keduanya sudah seperti notaris yang menyalin ulang dokumen dan melegalisir dokumen tersebut hanya jika dokumen itu sah dan sudah diverifikasi. Tahzir atau peringatan yang dicantumkan Imam Sakhawi pada sahabat Lubsul Khirqah yang bermasalah itu sama seperti dokter yang menulis peringatan untuk pasiennya. Dokter itu, kawan-kawan, tidak akan menulis peringatan apapun jika hasil diagnosanya itu tidak menunjukkan masalah. Tapi kalau tidak ada masalah dan si dokter diam, itu konfirmasi bahwa semuanya sehat. Justru kalau ada masalah dan si dokter diam saja, ini disebut dengan malpraktik dan perlu bukti dan eviden luar biasa untuk menuduh Imam Ibn Hajar Al-Haytami melakukan malpraktek ketika menulis ulang sahabat Abu Bakar Al-Adni, padahal dia tahu silsilah ini terputus, namun dia tetap menulis apa adanya dan diam saja. Kembali ke pertanyaan asal tadi, benarkah sahabat hanyalah tabaruk dan ditulis apa adanya tanpa verifikasi? Jika sahabat hanyalah menyalin ulang tanpa ada keyakinan atau cuma menulis untuk tabarukan, kenapa Imam Sakhawi dan Ibn Hajar Al-Haytami itu menanganinya seperti auditor, bukan seperti penulis memoir? Jika tujuannya cuma tabaruk, kenapa Imam Sakhawi repot-repot menganalisanya sesuai standar hadis, mengukur kekuatan sanad, dan menyatakan bahwa sanad itu tidak ditemukan dalam tingkatan sahih, hasan, maupun doif, sehingga menyebutnya mungkote alias terputus? Begitupun bagi Ibn Hajar Al-Haytami, jika tujuannya itu cuma tabaruk, kenapa repot-repot memberikan argumen kesahihan sebuah sahabat, bahkan jika yang menentang itu adalah Imam Zakaria Al-Ansori sekalipun? Pesan beliau tidak perlu takut bertentangan dengan tokoh sebesar Imam Zakaria karena kebenaran itu jauh lebih layak untuk diikuti. Semua penanganan ini terlalu berlebihan untuk sekadar menulis dan tabaruk, terlalu hati-hati untuk sebuah tulisan apa adanya. Dan kalau tabaruk itu benar-benar cukup, Imam Sakhawi dan Ibn Hajar ya tinggal menulis tanpa perlu menilai sanadnya sahih atau tidak, tersambung atau mungkote, dan selesai. Tidak perlu repot-repot membuka kitab hadis, menyisir sanadnya, menilai dengan jarh wa ta'dil, menilai status periwayatan, dan berbantah satu sama lain. Tapi kenapa semua hal itu tetap ditempuh? Ya karena kibar ulama Syafi'iyah seperti Imam Sakhawi dan Ibn Hajar itu tahu menulis sahabat berarti ada tanggung jawab keilmuan, bukan formalitas semata, karena akan diteruskan dan diwariskan kepada generasi setelah mereka hingga sampai kepada kita sekarang. Jika Imam Sakhawi memberikan tahzir bahwa salah satu dari sanadnya itu terputus, ini artinya ia tetap menulis sanad itu dengan peringatan keras. Dan dengan kemampuan yang sama, Imam Ibn Hajar Al-Haytami ketika menulis sanad Abu Bakar Al-Adni tanpa ada satupun kritik, tanpa ada satupun komentar, tanpa ada tahzir, tidak ada satupun taklek. Lantas apa artinya? Apa maksud dari diamnya Ibn Hajar Al-Haytami terhadap silsilah itu? Tidak ada arti lain kecuali diamnya Ibn Hajar adalah tasheh, bukan abai, atau hanya menulis tanpa berpikir panjang. Karena baginya, silsilah Abu Bakar Al-Adni itu valid. Jika tidak, Ibn Hajar pasti akan memperlakukannya sama seperti Imam Sakhawi lakukan pada sanad Hasan Al-Basri dari Imam Ali, yaitu dengan tahzir atau minimal menyebutkan keraguan. Faktanya, hal seperti itu tidak pernah ada. Walhasil, tentu sangat tidak masuk akal bagi kita untuk mengira bahwa Ibn Hajar Al-Haytami yang paham betul ilmu sanad, menguasai disiplin kritik periwayatan, dan teliti dalam menyusun sabat, akan diam ketika menghadapi silsilah yang terputus, tanpa satupun catatan, tanpa ada komentar, tanpa ada tahzir. Apalagi ketika membandingkan dengan sikap Imam Sakhawi terhadap Lubsul Khirqah dan sanad Hasan Al-Basri dari Imam Ali yang bertentangan dengan Ibn Hajar Al-Haytami. Maka diam bukanlah gaya mereka berdua, dan untuk menggugat mereka berdua perlu kemampuan yang lebih dari Ki Imad punya, karena apa yang disampaikan Ki Imad jika ternyata jauh dari kemampuan Ibn Hajar, ya anggap saja sebagai opini seorang awam, karena disebut alim pun bukan ternyata. Inilah yang dimaksudkan Kiai Ma'ruf Khozin dalam ceramahnya yang membawakan sahabat Ibn Hajar Al-Haytami ketika ditanya soal nasab Bani Alawi. Maka nek coro kembali ke ilmu akidah, yang mutasyabih jangan mengalahkan yang muhkam. Ini bukan pun ilmu kita dari tadi nih. Jadi yang muhkam niki yang kita pegang, yang mutasyabih nggih pun niku napa namine? Nggih opini ngoten mawon lah. Di bahsul masail manapun,
Kalau sudah qala Ibnu Hajar niku mestine taslim. Lah kok sak niki boten taslim niku? Kiai Ma'ruf memberitahu kepada penanya bahwa dalam tradisi Nahdlatul Ulama, apa yang disampaikan ulama sikoh seperti Ibn Hajar Al-Haytami itu sudah cukup, dan mengikuti apa yang disampaikan Imam Ibn Hajar karena beliau adalah harapan terbesar umat Islam di masa lalu dalam mewariskan riwayat-riwayat yang mutasil, merupakan bentuk ketaatan pada sanad dan meniru jejak ulama saleh tanpa harus repot-repot melakukan kajian ulang. Karena mau meniru Imam Ibn Hajar itu sudah sangat merepotkan dan sangat melelahkan. Meniru jalan ulama saleh adalah cara paling masuk akal bagi masyarakat muslim yang tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan penelitian, tidak pernah dilatih untuk takhasus mempelajari ilmu Islam, dan tidak pernah dipersiapkan untuk menempuh penelitian-penelitian rumit di semua warisan intelektual muslim. Kiai-kiai kita memberi contoh bahwa ketaatan mereka kepada sistem ilmu Islam seperti ini bukanlah anti kritik, tapi lebih karena filter epistemi kolektif. Umat tidak harus meneliti ulang silsilah sanad dari awal, karena Ibn Hajar itu sudah melakukannya dengan kompetensi yang dalam bahasa Jonathan A.C. Brown itu beyond academic rigor, yaitu melampaui ketelitian akademik. Justru dengan mempercayai Imam Ibn Hajar, kiai-kiai kita tidak sedang pasrah pada dogma, tapi berlindung pada institusi otoritatif yang bekerja dengan standar keilmuan tertinggi di zamannya. Sama seperti intelektual masa sekarang itu mempercayai keputusan kolektif para pakar yang diterbitkan jurnal bereputasi dan lolos peer reviewed misalnya. Sebelum jurnal itu terbit, ia telah diperiksa oleh pakar sebidang dari metodologi hingga validitas hasil dan dikritisi oleh peneliti senior lainnya. Jika ada cacat, mereka wajib memberikan catatan. Jika tidak ada kritik atau komentar sama sekali, ya itu berarti mereka mengisbat isi artikel itu sebagai valid untuk diteruskan. Jadi masuk akal ucapan Kiai Ma'ruf Qasim bahwa membawa sahabat Ibn Hajar Al-Haytami itu bukan untuk menjadi mirip Imam Ibn Hajar yang melakukan penelitian mandiri di masa itu, tapi meniru kiai Nahdlatul Ulama yang menyerahkan kebenaran riwayat itu di pundak otoritas Imam Ibn Hajar. Meniru sikap Kiai NU dan meniru Basul Masail adalah jalan untuk keselamatan. Seperti kata syair, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha birrijali falahu. Jadi kalau tidak bisa setara dengan Ibn Hajar, ya minimal meniru beliau saja, karena meniru orang-orang alim itu sudah bejo. Kemudian, apakah benar sahabat Ibn Hajar Al-Haytami itu tidak bisa dipakai untuk mengisbat nasab seperti klaim Ki Imad? Apakah benar Imam Ibn Hajar hanya menulis ulang Al-Juz'ul Latif apa adanya? Kemudian, apakah Ibn Hajar itu tidak mengakui Bani Alawi sebagai Ahlul Bait? Nantikan uraian ini di video mendatang. Subscribe dan follow pamannya ngantor. Saya Herman Abbas. Sampai jumpa.